kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah saat diperlukan sebagai penyeimbang. Ganti tempat bekalnya jadi yang warnanya lebih bagus warna ini. Tapi ya mana sih? Cuma hidup putih lah kayak apa kayak? Kayak gimana? Ya. Cantik-cantikin lihat bunganya harusnya disiram pakai air dia lagi diaman disiram maksudnya kita jual baju-bajunya sekalian. Ini nggak bisa dibiarkan, kita harus rapat sekarang juga. Kalian sudah tonton video yang viral itu? Gimana tanggapan kalian? Berprestasi loh kayak itu? Dari saya sih tidak menyangka hal seperti ini bisa terjadi di sekolah kita. Lagi seperti yang kita ketahui di waktu ini adalah akan berprestasi kayak bukan. Bagaimana jika saya memberikan konsekuensi secara berkala kepada pelaku dan korban ini? Jadi yang pertama
mungkin saya bisa melakukan konseling kepada pelaku biar dia bisa memahami dampak dari tindakan dia yang tentu saja merugikan korban, dan saya juga akan memberikan konseling kepada korban untuk mengurangi rasa depresinya dan mencegah dia untuk melakukan tindakan-tindakan yang nantinya akan merugikan diri dia. Setuju Bu? Iya Bu, setuju Bu. Saran yang tepat, tapi apakah itu akan menjadi beda serupa tidak akan terulang lagi? Ya juga ya. Saya ada saran sih Bu, bagaimana jika kita akan mengadakan sosialisasi pendidikan yang dapat mencakup topik tentang bullying, empati, dan keterampilan sosial. Jadi supaya anak-anak di sekolah kita itu kedepannya nanti dapat memahami bahwa bullying itu adalah tindakan yang tidak terpuji Bu. Benar Bu, tapi bukankah kita sebagai guru juga perlu pelatihan supaya kita bisa mengenali tanda-tanda bullying dan cara mengatasi permasalahan serupa serta mengantisipasi kejadian ini agar tidak terulang lagi di masa depan. Ada yang bisa memberikan solusi lain? Saya ada saran lain Bu. Mana kalau kita menerapkan gejala anti-bullying yang ketat Bu. Dimana gejala itu definisikan apa itu bullying, terus jenis-jenisnya, juga kita bisa kasih konsekuensi dari pelaku. Dan kita bisa menambahkan lagi Bu, jadi kita juga bisa meningkatkan pengawasan di area-area luar seperti kantin, toilet, dan lapangan guru. Dengan kegiatan ini dapat melibatkan kita sebagai seorang guru yang sedang piket secara aktif untuk membantu menciptakan rasa aman bagi setiap siswa guru. Saya juga ada saran sih Bu, bagaimana jika kita menerapkan sistem pelaporan anonim di mana nantinya akan disediakan fasilitas laporan seperti saluran pelaporan anonim gitu melalui kotak saran fisik atau aplikasi khusus agar siswa merasa aman untuk melaporkan insiden bullying yang mereka alami tanpa takut akan pembalasan yang mungkin bisa mereka alami. Menarik, solusi-solusi yang sudah disampaikan tadi dapat diterima dan diterapkan untuk menghilangkan stigma jelek sekolah kita yang ada di masyarakat dan mencegah kasus seperti ini terulang lagi. Baik, jadi kapan Ibu akan melakukan konseling? Dan untuk semua solusi yang sudah disampaikan tadi akan saya fixkan terlebih dahulu. Untuk konselingnya Ibu besok saya akan lakukan yang pertama saya lakukan kepada Cindy and Gang supaya Cindy dan teman-temannya bisa mendapatkan sanksi yang sesuai dan dia juga bisa mengetahui efek jerahnya. Setelah itu baru saya akan melakukan konseling kepada si korban yang teriksa. Oke, karena solusi sudah kita dapatkan, maka rapat ini saya cukupkan. Terima kasih. Makasih Bu. Kamu nggak selalu siang saya kak? Kayak selalu siang dulu gitu. Iya, tapi kan maksudnya beda. Siang Bu. Selamat siang Cindy. Saya tuh sangat-sangat gak menyangka kamu bisa melakukan hal seperti ini kepada Reisa. Kamu tahu nggak sih? Kamu itu siswa yang berprestasi. Nama kamu itu baik di depan guru-guru. Nama kamu itu udah sangat-sangat bagus. Kira-kira kamu bisa nggak memberikan pembelaan untuk saya? Karena kamu bisa melakukan hal terjelek seperti itu Cindy. Tapi itu cuma gabut Ibu. Aksi aja dari Raisa. Emang salah? Tapi ya nggak bisa dong kamu gabut terus kamu membuli teman. Gimana dong Cindy? Kalau kamu punya masalah di rumah, kamu bisa cerita sama saya Cindy. Saya sudah terlalu banyak tekanan dari rumah Ibu. Mentor saya selalu nyuruh kerjain, harus juara, itu lomba ini semua Bu. Kan kamu bisa curhat sama saya Cindy, saya bisa mendengarkan apa yang kamu keluhkan kepada saya Cindy. Nanti saya coba bicara sama orang tuamu biar gak usah terlalu menekan kamu. Walaupun kamu gak perlu ditekan itu, tapi prestasi kamu udah bagus loh Cindy. Tapi dengan melakukan tindakan yang seperti ini, itu mencoreng nama baik kamu di depan guru-guru. Terus teman-temanmu pasti gak suka sama kamu. Padahal kamu tuh seharusnya menjadi contoh yang baik. Kira-kira kamu mau menceritakan apa pada saya biar saya bisa mendengarkan kamu sendiri? Saya nggak tahu harus cerita apa. Ya sebenarnya saya juga
Merasa bersalah Bu untuk semuanya. Mungkin saya harus seperti ini. Berarti saya minta maaf nih ke Reza. Iya, kamu harus melakukan itu. Kamu harus minta maaf pada Reza. Karena dengan melakukan itu kamu juga sudah merusak cita sekolah Cindy. Terima kasih Cindy, kamu sudah meluangkan waktu untuk menceritakan apa yang kamu rasakan. Saya terbuka untuk kamu menceritakan semua permasalahan apa yang menjadi tekanan dalam diri kamu. Sekarang kamu pulang, kamu bisa beristirahat, merenungkan, dan semoga kamu bisa menyadari itu kesalahan. Ya Cindy, silakan. Baik Bu, terima kasih. Iya Bu Cindy. Reza, kamu bisa ceritakan apa yang kamu alami? Ceritakan kepada Ibu Reza. Saya juga bingung Ibu, kenapa Cindy Andika itu benci sama saya, kenapa dia juga sampai bully saya. Padahal kan saya juga nggak menyalahkan mereka, saya juga nggak pernah kok nakalin mereka atau gimana. Saya juga berusaha di sekolah ini itu nggak dapet masalah gitu. Padahal saya diam-diam aja loh Ibu, kenapa gitu ya sama saya Bu? Terus apakah kamu punya perasaan depresi karena kamu pengen melakukan hal-hal yang buruk begitu Reza? Sebenarnya tuh saya kayak udah tertekan gitu ya Bu, karena Cindy and the gang itu menurut saya kayak terlalu membuli saya gitu loh, sudah keterlaluan bagi saya. Mental saya juga udah seperti terganggu, saya udah mulai nggak konsen sama mata pelajaran karena saya takut kalau saya ngelakuin kesalahan sedikit saya bakalan tambah dibully. Seberapa sering sih kamu dibully sama Cindy dan teman-temannya? Sangat sering Ibu, pokoknya kayak setiap hari. Pokoknya kalau saya nggak ada guru di area-area tersebut, di area-area sekolah atau di luar sekolah, saya dibully Ibu sama mereka. Bahkan di tempat keramaian pun mereka berani melakukan itu Bu. Tenang ya Reza, jadi kamu bisa menceritakan kepada saya apa yang kamu rasakan. Kamu bisa datang kepada saya, pintu ini terbuka kapan saja. Kalau misalnya kamu pengen malu dan gak berani bercerita secara langsung di sekolah, kamu bisa telepon saya untuk menceritakan permasalahanmu. Terus kamu juga bisa cari teman. Kalau kamu gak enak cerita sama saya, kamu bisa cerita ke teman-temanmu. Kamu harus punya teman, Reza. Kamu gak boleh sendiri-sendirian biar kamu gak dibully sama Cindy dan teman-temannya. Kamu gak boleh melakukan hal-hal buruk ya Reza, yang bisa merugikan dirimu. Kamu harus ingat diri kamu, orang tua kamu. Jadi kapan saja kamu datang pada ibu terbuka, hati ibu sangat terbuka kapan saja. Pintu ruangan ini terbuka kapan saja untuk kamu ya Reza. Terima kasih ya Ibu atas saran-sarannya. Ya Reza, sama-sama, semangat ya. Terima kasih.